dengan tema pemenuhan infrastruktur dasar dan pemerintahan serta penguatan aspek daya saing perekonomian khusus orang asli Papua, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar musyawarah rencana pembangunan musrembang dalam rangka penyusunan RKPD sekaligus musrembang otonomi khusus Provinsi Papua Tengah tahun 2025 yang dibuka Asisten 1 Setda Provinsi Papua Tengah Ausilius Yow mewakili Gubernur pada 2 April 2024. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah sangatlah penting dalam rangka menjalankan sistem perencanaan daerah. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi serta menyatukan pandangan tentang banyak masalah menyangkut unsur-unsur pemerintahan dan juga pembangunan secara luas, sehingga program-program pembangunan dapat selalu searah dan selaras dengan pembangunan di tingkat nasional. Melalui kesempatan ini, kami ingin sampaikan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus menggunakan pendekatan program skala prioritas. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan berkualitas dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan mutu dan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan pada masyarakat di Papua Tengah. Kami berharap agar momen musrenbang ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan dengan tepat agar program pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah ini. Pada kesempatan musrembang RPJPD 2025-2045 Provinsi Papua Tengah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardi Daud, pembangunan daerah mengacu pada 5 hal terkait pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah yang merujuk pada 3 isu utama, yaitu pembangunan prioritas nasional, prioritas daerah, serta realisasi otonomi khusus di Papua sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus. Sesuai Pasal 258 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di sana dinyatakan bahwa pembangunan daerah ditujukan setidak-tidaknya untuk meningkatkan dan memeratakan 5 hal. Di sana pertama terkait dengan pendapatan masyarakat, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga lapangan berusaha, kemudian akses dan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir ini arahnya kepada meningkatkan daya saing daerah. Sehingga setidak-tidaknya Bapak Ibu dalam forum yang terhormat ini, kami berharap kita semua setidak-tidaknya dapat mengarahkan dan menjawab 5 hal ini dalam pembahasan nanti. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pembangunan daerah, setidak-tidaknya ada 3 topik yang menjadi hal penting, yang menjadi tema atau poin dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Pertama adalah prioritas nasional, karena pembangunan daerah sejatinya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga prioritas nasional menjadi bagian yang akan Bapak Ibu diskusikan nantinya. Yang kedua Bapak Ibu adalah prioritas daerah. Sebagai konsekuensi dari pilihan politik desentralisasi kita, maka Bapak Ibu sekalian di daerah memiliki kewenangan untuk membangun daerah sesuai keotonomian yang ada, sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga,
khusus untuk di wilayah Papua, pengakuan terhadap otonomi khusus bagi Papua ini juga perlu diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus ini ditujukan untuk melindungi, menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Dan itu selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu melakukan langkah-langkah atau upaya percepatan pembangunan, mendorong kesejahteraan, peningkatan kualitas layanan publik, dan kesinambungan pembangunan di wilayah Papua sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Hasil 1 dalam pengantar tadi. Dijelaskan Bappenas dalam kesempatan tersebut, laju pertumbuhan ekonomi di tanah Papua hingga tahun 2023 terrealisasi 5,5% dengan target peningkatan hingga tahun 2025 ke depan sebesar 5,3 hingga 5,6% dalam tujuan menekan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Dijelaskan Bappenas, setidaknya isu strategis pembangunan di Provinsi Papua Tengah mencakup beberapa sektor, diantaranya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, makro dan fiskal, serta regulasi dan institusi. Dalam kesempatan Musrembang LKPD serta Musrembang Otonomi Khusus tahun 2025 tersebut, dihadiri para bupati seprovinsi Papua Tengah, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Agustinus Anggaibak, serta pemangku kepentingan lainnya, dan tim teknis dari tiap kabupaten seprovinsi Papua Tengah termasuk perwakilan pemerintah pusat. Disampaikan perwakilan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, diaspirasikan untuk lebih memproteksi rakyat asli Papua dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, harus dilakukan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus agar tidak terjadi tumpang tindih asas hukum dalam realisasi otonomi khusus bagi masyarakat asli Papua. Untuk kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 5, di mana kita melaksanakan Musrembang RKPD 2 hari dan Musrembang Otsus selama 2 hari. Untuk narasumber sendiri, tadi sudah kita lihat sendiri Pak Dirjen Bina Bangda hadir menjadi narasumber, terus dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan, dan Ketua MRP dalam hal menjelaskan keadaan Otsus kita saat ini. Kami memilih MRP karena ada rangkaian dari hari ini berkegiatan sampai tanggal 4. Dalamnya ada pemfokusan tentang Otsus. Nah, kami tentu saja memahami MRP bagian daripada konfigurasi Otsus, sehingga harus dia memberikan arah pemikiran semacam gagasan yang dititipkan kepada kami eksekutif, apa yang harus dilakukan dalam kepentingan keberpihakan kepada rakyat secara umum, tapi secara khusus orang asli Papua di Provinsi Papua Tengah. Yang paling akhir, kami juga harus berterima kasih sebagai Kepala Bapperida, berterima kasih kepada Ketua Tim dan semua teman-teman Bapperida yang luar biasa. Terima kasih juga buat Bapeda Kabupaten Mimika yang ikut membantu, bahkan juga memfasilitasi beberapa tamu-tamu, bahkan juga membantu mengkomunikasikan tentang berjalannya kegiatan ini. Yang pasti pertama, kami memahami mekanisasi ini sebagai mekanisasi formal pemerintah. Ini adalah satu mekanisme elit dan kita harus memastikan mekanisme elit ini memberikan satu ikhtiar yang juga membuat rakyat juga menjadi elit. Artinya apa? Tadi keadaannya yang mungkin dari pendidikan itu bermasalah, lewat mekanisme ini kita merumuskan program kegiatan yang lebih menyentuh langsung. Nah, yang berikut, ada bagian yang menjadi bagian yang disebut integral. Kenapa integral? Kabupaten terakumulasi membentuk provinsi, dan gabungan provinsi membentuk nasional. Keselarasan itulah yang membuat apa yang menjadi penentuan target secara nasional ikut dikontribusi oleh provinsi, ikut juga dikontribusi oleh masing-masing kabupaten yang ada di provinsi, di bawah provinsi itu. Sehingga momentum ini
momen ini kami maknai sebagai momen yang mengerjakan pertama mekanisme sebagai satu tata cara pemerintah untuk menggali aspirasi dan menyelaraskan aspirasi dengan apa yang menjadi target pembangunan. Dan yang kedua, menjaga hubungan bertingkat antara pemerintah tentang pencapaian target-target pembangunan di tahun rencana pembangunan, khusus untuk 2025. Untuk lebih proteksi orang asli, itu kami minta untuk harus ada revisi terhadap Undang-Undang Otsus, PP 54 Jo 64, kita robah, terus minta pemerintah pusat untuk dia bisa cabut Undang-Undang 32, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Sehingga tidak terjadi tubrukan asas hukum di Papua. Karena di kabupaten berlaku asas lex generalis, di provinsi berlaku asas lex specialis. Nah, mindset harusnya semua pemerintah sebagai eksekutor yang hadir di tempat ini, harusnya mereka ada pada mindset berpikir bahwa dari lex specialis dia lagi lex generalis. Aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum. Begitu. Sehingga program yang disusun betul-betul menyentuh orang asli Papua. Itu dalam untuk jauh ke depan untuk tidak terjadi kesenjangan antara orang asli dan pemerintah pusat. Kemudian pembangunan bisa jalan dan baik dan dirasakan oleh orang asli Papua. Tim Liputan Papua MCTV.